Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Septian dengan NPM 2310052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat, sedekah, dan juga puasa. Yang pertama akan saya jelaskan tentang zakat. Jadi, zakat menurut istilah berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya dan juga hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai dengan aturan dan juga diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya. Dalil zakat tersendiri itu masuk ke dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berarti ambillah dari harta mereka sedekah ataupun zakat untuk membersihkan mereka dan juga menghapus kesalahan mereka. Dan juga termasuk dalam Quran surah An-Nisa ayat 77 yang dimana ini kerap sekali kita dengar, yaitu wa aqimus sholata wa aqimutuz zakat, yang berarti laksanakanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Nah, adapun macam-macam daripada zakat itu yaitu ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, zakat fitrah ya secara singkatnya adalah zakat yang kita keluarkan ketika hari kemenangan ataupun hari yang udah mau Idul Fitri begitu. Nah, adapun zakat itu yaitu kita mengeluarkan sekitar 2,5 kilogram dari barang yang kita punya. Nah, barang itu berupa barang makanan-makanan pokok gitu seperti beras, sagu, gandum ya kalau misalkan di Indonesia. Kalaupun di negara lain itu bisa berupa kurma gitu dan juga buah-buahan. Nah, adapun zakat mal, jadi zakat mal adalah zakat yang yang kita berikan, yang kita kenakan atas harta yang kita miliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i. Oke, jadi pun nisab zakat nih ya. Yang pertama itu ada harta peternakan. Harta peternakan itu ya berupa apa yang diternak begitu. Contohnya adalah unta, sapi, kerbau, kuda. Terus kalau misalkan unggas bisa berupa ayam, bebek, burung, dan juga mungkin ya ikan juga bisa. Oke, selanjutnya adalah um, setelah zakat berarti kita masuk ke materi kedua yaitu tentang sodakoh. Oke, jadi sodakoh nih ya. Jadi sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada Allah, pemberian kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenai sodakoh itu sendiri itu Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ya ayat 88 yang artinya maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dari keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Selain itu juga termasuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, "Dan kamu tidak menafkahkan melainkan kamu mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan. Kalau akan disempurnakan balasannya sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya." Adapun hukum sedekah, jadi hukum sedekah itu bisa dibilang adalah sunnah muakkad, yang berarti adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu sedekah itu bisa menjadi wajib. Misalkan nih ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon untuk sedekah, keadaan orang-orang tersebut kan sangat kritis tuh. Nah, jika tidak diberi maka nyawanya menjadi terancam. Maka sedekah yang harus kita lakukan adalah bersifat wajib untuk membantu orang tersebut. Adapun rukun sedekah adalah jadi orang yang memberi syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau memperedakannya. Nah, adapun rukunnya itu ada terjadinya sebuah ikatan ijab dan juga qabul. Ijab berarti adalah pemberian kepada orang, sedangkan qabul adalah orang itu untuk menerima begitu. Oke. Apakah pahala sedekah itu bisa hilang? Ya, pahala sedekah bisa saja hilang. Dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Sebagaimana sebutkan di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pahala sedekah itu bisa saja hilang. Dikarenakan yang pertama nih, menyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian adalah mengungkit-ungkitnya. Jadi bisa dibilang ini seperti riak lah gitu bahasanya. Misalkan saya memberikan sedekah kepada teman saya ceritakan ke banyak-banyak orang. Maka pahala sedekah yang saya lontarkan tadi ya sedekah yang saya lakukan kepada orang lain itu pahalanya bakal Allah Subhanahu wa taala bakal hilangkan. Nah, selain itu juga baik kepada si penerima maupun kepada orang lain menyinggung hati si penerima sedekah, ria ataupun mempunyai niat ingin dipuji dan juga disanjung oleh orang lain. Nah,
Apakah sodakoh yang kita lakukan ke banyak orang itu memiliki manfaat? Yap, benar sekali. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita bersodakoh. Yang pertama nih, kita dapat membantu meringankan beban orang lain nih. Bayangkan misalkan orang tersebut itu kekurangan, kita bantu nih orang tersebut. Maka dengan gitu kan kesulitan orang tersebut itu bakal berkurang dengan bantuan yang kita berikan. Selain itu juga kita menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga mempererat hubungan kita nih antar sesama gitu. Selain itu juga mengobati penyakit hati. Selain itu dapat meredam murka Allah dan juga menolak bala. Dan juga insya Allah bisa menambah umur kita. Serta memperoleh pahala yang akan terus mengalir, terus akan dilapangkan rezekinya dan juga menghapus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang puasa. Jadi puasa menurut bahasa berarti adalah menahan dari sesuatu. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya adalah diam dan juga menahan untuk berbicara. Adapun dalil tentang puasa yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu itu bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adapun macam-macam puasa. Yang pertama puasa Ramadan, yang dimana puasa ini kita lakukan ketika bulan Ramadan ya. Dan terus ada puasa qada. Bagi kalian ya pre-lovers yang pernah meninggalkan atau tidak mengerjakan puasa wajib karena beberapa halangan, maka pre-lovers wajib untuk menggantinya dengan puasa qada. Puasa qada itu bisa dibilang kayak kita tuh mengganti puasa yang mungkin kemarin itu kita belum dapat melaksanakannya secara baik. Selainnya adalah puasa kafarat. Puasa kafarat artinya puasa yang dilakukan untuk menebus dosa akibat melakukan dosa besar, yaitu membunuh, yang dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 92, dan dosa melanggar sumpah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89. Dan juga ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilaksanakan sesuai dengan nazarnya. Misalnya bernazar ingin berpuasa 3 hari jika mendapat nilai 100 nih ya. Misalkan ujian kita nih dapat 100 nih. Nah, kita tuh berjanji gitu. Oke, jika misalkan aku dapat nilai 100 nih di ujian, aku akan puasa 3 hari. Alhamdulillah ternyata ujian kita beneran dapat 100. Maka itu adalah janji kita kepada Allah atas bantuan daripada Allah yang telah membantu kita dalam ujian, membantu mempermudah kita dalam mengerjakan ujian. Sesuai dengan janji tadi, kita laksanakanlah puasa 3 hari tersebut. Terus ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu sangat banyak sekali. Yang pertama ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus ada puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terus ada puasa hari Arafah. Terus ada puasa Muharram. Terus ada puasa Asyura. Terus ada puasa Sa'ban dan juga puasa bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Terus ada puasa Senin Kamis. Terus ada puasa Daud. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari hati terdalam mohon maaf apabila penyampaian saya ada beberapa kekeliruan, ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki oleh kita semua. Baik, mungkin ilmu yang dapat saya sampaikan kepada kalian ini dapat berguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.